Video ini adalah video yang membahas materi fluida dinamis fisika kelas 11 lewat contoh-contoh soal yang mewakilinya secara lengkap, jelas, dan detail. Langsung aja mari sama-sama kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Dimulai dari contoh soal yang pertama. Fluida masuk melalui pipa berdiameter 20 mm yang pada ujungnya ini terdapat dua cabang. Ya, jadi fluida masuk ke sini bercabang jadi dua, yaitu bercabang ke pipa yang punya diameter 10 mm dan diameter 5 mm. Selanjutnya pipa yang diameternya 5 mm ini bercabang lagi, ya. Jadi pipa keempat sama pipa kelima yang punya diameter masing-masing 4 mm. Selanjutnya diketahui laju fluida pada pipa yang berdiameter 4 mm, pipa keempat sama pipa kelima ini, itu adalah 2,5 meter per second. Dan laju fluida pada pipa berdiameter 10 mm ini adalah 0,6 meter per second. Pertanyaannya di sini adalah laju fluida pada pipa yang penampangnya punya diameter 20 mm. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, biasakan teman-teman tulis data yang diketahuinya selengkap mungkin. Jadi memudahkan kita untuk menentukan apa yang ditanya di sini. Nah, kita tulis data-data yang diketahuinya selengkap mungkin ya. Di sini diameter masing-masing penampang pipa. Ada 5 penampang kan? Penampang pertama, yang kedua, yang ketiga, keempat, dan kelima. Ya, kita tulis aja dalam satuan milimeter, nggak apa-apa. Kemudian, di sini diketahui apa lagi? Laju fluida pada pipa yang diameternya 4 mm, 2,5 meter per second. Berarti V4 sama V5 ini 2,5 meter per second. Nah, laju fluida pada pipa berdiameter 10 mm ini 0,6 meter per second. Yang belum diketahui adalah laju fluida pada pipa pertama dan pipa ketiga. Nah, ini yang mau kita cari ya. Laju aliran fluida pada pipa pertama. Nah, untuk penyelesaiannya, nah, coba teman-teman perhatikan. Fluida ngalir dari pipa yang pertama ini bercabang jadi dua, ya. Jadi kita dapat tulis persamaan debitnya seperti ini. Q1 sama dengan Q2 tambah Q3. Karena dia akan bercabangnya jadi dua. Jadi Q2 dan Q3 di sini. Dan teman-teman lihat pipa yang ketiga juga bercabang dua, ya. Satu jalan ke pipa keempat, satu lagi fluidanya jalan ke pipa yang kelima. Jadi kita bisa tulis Q3 sama dengan Q4 tambah Q5. Jadi untuk menyelesaikan kasus ini kita akan gunakan persamaan kontinuitas yang hubungannya adalah Q sama dengan A kali V. A itu luas penampang. Nah, luas penampang dari masing-masing pipa, teman-teman perhatikan bentuknya adalah lingkaran, ya. Jadi A ini bisa kita ganti dengan luas lingkaran, yaitu 1/4 pi d kuadrat. Jelas ya? Nah, balik lagi ke persamaan ini. Q3-nya bisa kita ganti sama Q4 tambah Q5. Jadi bisa kita tulis persamaannya seperti ini ya. Q1 sama dengan Q2 tambah Q4 tambah Q5. Dan dari hubungan Q sama dengan A kali V, kita ganti semua suku Q-nya dengan A kali V. Seperti ini. A1V1 sama dengan A2V2 tambah A4V4 tambah A5V5. Nah, luas penampang lingkaran kan 1/4 pi d kuadrat ya. 1/4 pi ini nggak usah kita tulis lagi, ya. Jadi langsung aja, karena A itu sebanding sama D kuadrat, 1/4 pi di ruas kiri sama di ruas kanan, ini pasti kecoret, nanti pasti hilang. Jadi A1 bisa langsung teman-teman ganti dengan D1 kuadrat. A2 bisa langsung diganti dengan D2 kuadrat. A4 kita ganti dengan D4 kuadrat. A5 kita ganti dengan D5 kuadrat. Ya. D1, D2, D4 sama D5 ini nggak apa-apa dalam satuan milimeter, ya. Karena di ruas kiri kan satuannya milimeter kuadrat, di kanan juga milimeter kuadrat, nanti kecoret. Nah, kita substitusi aja angka-angka yang kita punya ya ke persamaan ini. Nah, di sini yang mau kita cari adalah V1. V2 kita punya, V4 dan V5 juga kita punya. Ya, demikian pula untuk setiap diameternya. Tinggal teman-teman hitung aja ini sebentar. Jadi 20 kuadrat kali V1, berapa tuh? 400 V1 ya. Yang ini kita hitung sebentar, hasilnya tuh 140.
Nah, jadi V1-nya tinggal teman-teman bagi 400 aja masing-masing ruas. Nanti kita peroleh V1-nya 0,35 meter per second. 140 bagi 400 kan segini hasilnya. Jadi opsi yang tepat jelas di sini adalah yang A. Contoh soal yang kedua, air mengalir melalui sebuah pipa yang berbentuk seperti gambar berikut ini. Jika tekanan pada pipa yang kecil adalah 10 kilopascal, maka tekanan pada pipa yang besar adalah titik-titik. Nah, gimana coba untuk menyelesaikan soal seperti ini? Biasakan dalam menyelesaikan soal-soal fisika, itu kita tulis dulu data-data yang diketahuinya selengkap mungkin. Nah, pipa yang besar yang bawah, ini kita misalkan dengan pipa pertama, pipa 1. Pipa yang kecil kita misalkan dengan pipa 2. Jadi untuk data-data yang diketahui, bisa teman-teman tulis seperti ini. Nah, kita tahu apa aja di sini. A1 jelas 10 cm persegi. A2 itu 5 cm persegi. V1 kita tahu 4 meter per second. P2 itu tekanan pipa yang kecil ya. 10 kilopascal berarti 10.000 pascal. Ini tuh sama aja kayak 10 pangkat 4 pascal. Ya. H1 itu adalah ketinggian pipa yang besar dari tanah. Jadi kita ambil acuan yang sama di sini ya. Itu di tanah. Ini H1-nya 0,2 meter, H2-nya 1 meter, gravitasi 10, kemudian air yang mengalir punya massa jenis 1000 kg per meter kubik. Ya, di sini fluidanya adalah air. Nah, untuk penyelesaiannya, teman-teman dapat gunakan persamaan Bernoulli. Apa yang ditanya di sini? Tekanan pada pipa besar kan? Tekanan pada pipa besar berarti yang ditanya adalah variabel P1. Tapi kita belum bisa dapat nilai P1 ini kalau kita belum tahu nilai V2-nya. Kalau variabel-variabel yang lain kita udah punya di sini ya, dari data-data yang diketahui. Jadi kita harus cari dulu nilai dari V2 ini. Caranya gimana? Teman-teman bisa gunakan hubungan pada persamaan kontinuitas. Ya, debit itu kekal. Jadi A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ya, debitnya konstan sini. Nah, A1 10 cm persegi, A2 5 cm persegi. V1-nya 4 meter per second. Untuk A1 dan A2, ini satuannya nggak perlu kita ubah jadi meter. Karena cm persegi di ruas kiri sama cm persegi di ruas kanan nanti bakal kecoret. Ya, masukin aja angka-angkanya seperti ini. Berapa coba ini? 40 sama dengan 5 V2. V2-nya jelas 8 meter per second. Ya. Nah, kita udah punya nih nilai V2. Berarti kalau kita mau cari P1, tinggal kita pindahkan suku setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1-nya ke ruas kanan. Jadi kita bisa tulis ulang persamaannya jadi kayak gini. P1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Nah, suku setengah rho V1 kuadratnya ini pindah ke kanan. Jadi minus ya. Karena awalnya plus pindah kanan jadi minus. Minus setengah rho V1 kuadrat. Selanjutnya suku rho GH1 juga pindah ke kanan. Jadi ini rho GH2 minus rho GH1. Jelas ya? Nah, di sini berarti P1 sama dengan P2 tambah setengah rho. Ini rho-nya kita keluarin ya untuk dua suku yang mengandung V kuadrat. Jadi setengah rho kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat tambah ini rho G kita keluarin juga jadi rho G kali H2 kurang H1. Nah, P2 rho V2 V1 kemudian G H2 dan H1 kita punya semua dari informasi data-data yang diketahui. Ya. Dan semuanya udah dalam SI kan. Yang nggak dalam SI cuman luas aja di sini. Karena luas kan udah kita pakai untuk menentukan V2. Selain itu, semua udah dalam SI. Jadi bisa langsung teman-teman substitusi ke persamaan ini. Angka-angkanya semua. Masukin aja semua angka-angkanya, hitung sebentar ini ya. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 42.000 Pascal. Nah, karena di pilihan dinyatakan dalam kilopascal ya kita bagi 1000 aja. 42.000 kilopascal, ini hasilnya jelas 42 kilopascal. Jadi besar P1, tekanan pada pipa yang besar, itu adalah 42 kilopascal. Sehingga opsi yang tepat jelas yang A. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang ketiga.
Perhatikan gambar dan pernyataan berikut. Jadi ceritanya kita punya tangki berisi air ya. Ini air setinggi 1 meter. Dan air ini bisa keluar dari lubang A yang punya luas penampang 1 cm persegi. Ya, kalau air keluar dari lubang A nanti bentuk lintasannya akan seperti ini. Nah, pernyataan yang tepat ditunjukkan oleh nomor yang mana aja. Jadi kita harus cek masing-masing pernyataan ini satu per satu. Ya, nah di sini teman-teman perhatikan lintasan dari pancaran air ini berbentuk parabola. Jadi dia akan mencapai titik maksimum gerak parabola ini di titik B dan dia akan mencapai dasar di titik C sini. Ya, kita misalkan tinggi pancaran air dari atas ke bawah ini H1 dan yang ini H2. Berarti H2-nya 20 cm, H1-nya jelas 1 meter dikurangi 20 cm ya 80 cm kan? Atau 0,8 meter. Selanjutnya, biasakan teman-teman tulis data-data yang diketahuinya selengkap mungkin. Di sini kita tahu apa aja. H1 0,8 meter. H2 0,2 meter. Theta ini 60 derajat. Luas penampang A ini adalah 1 cm persegi. Kita ubah dulu jadi meter persegi. Berarti kali aja sama 10 pangkat min 4. Jadi segini ya, 10 pangkat min 4 meter persegi. Nilai G selanjutnya biasa, ini 10 meter per second kuadrat. Nah, untuk penyelesaiannya kita mau cek satu per satu. Kita cek dulu pernyataan yang pertama ya, kecepatan pancaran pertama kali. Nah, berarti kita harus cari nilai V di titik A sini. Nah, untuk menentukan V di titik A, masih ingat ya, persamaan yang telah kita turunkan di video tentang teorema Torricelli. Teman-teman bisa cek videonya di link sebelah sini atau di playlist ya untuk yang lupa. Sini kita akan langsung pakai rumus cepatnya. V di titik A ini langsung aja. Kita misalkan dengan variabel V0. Ini tuh sama dengan akar 2G kali H1. Kedalaman dari atas ke sini ya. H1. H1 itu adalah ketinggian di mana titik A-nya ini berlubang memancarkan air. Nah, di sini G-nya kita tahu 10, H1-nya 0,8. Masukinlah ke persamaan ini. Seperti ini. Hitung sebentar, 2 kali 10 kali 0,8, akar 16 ya. Hasilnya jelas 4 meter per second. Selanjutnya, di sini kita mau cek pernyataan yang kedua. Tinggi maksimum semburan air dari dasar. Ya, jadi kita diminta untuk cari Hmax dari dasar. Teman-teman perhatikan, dari persamaan Hmax ini tuh sama aja kayak H2 ditambah tinggi maksimum lintasan parabola. Berarti tinggi dari titik A ke titik B ini berapa? Dan untuk menentukan H dari titik A ke titik B atau tinggi maksimum lintasan parabola sempurna, parabola utuh, teman-teman dapat langsung gunakan persamaan pada rumus cepat ini ya. V0 sin theta dikuadratkan dibagi 2G. Ingat lagi materi kelas 10-nya tentang gerak parabola. Nah, di sini H2, V0, sin theta, dan G. Ini udah tahu kita nilainya masing-masing dari data yang diketahui. Tinggal teman-teman substitusi ke sini. H2-nya 0,2, V0-nya 4, selanjutnya sin theta. Sin theta ini adalah sin 60 derajat, ya. Sin 60 setengah akar 3. Jangan lupa dikuadratkan bagi 20. Jadi, untuk lintasan parabola utuhnya nanti punya ketinggian sebesar 0,6 meter. Perlu kita tambah 0,2 karena yang ditanya adalah tinggi maksimum semburan air dari dasar, ya, dari tanah ya. Dari tanah berarti tambahin sama H2. Berarti ini kan parabolanya kan nggak utuh kalau gitu. Tinggal teman-teman hitung aja sebentar, nanti kita peroleh hasilnya 0,2 tambah yang ini 0,6. Jadi 0,8 meter. Jadi pernyataan yang kedua benar atau salah? Jelas benar ya. Selanjutnya untuk menentukan jarak pancaran terjauh, ya, untuk menentukan jarak pancaran terjauh, teman-teman perhatikan, air yang keluar dari lubang A punya kecepatan V0, maka kalau vektor kecepatan mula-mulanya kita urai, ke sumbu X ini jadi V0 cos 60, ke sumbu Y jadi V0 sin 60. Pada gerak parabola, di sini nilai dari X max itu sama aja kayak V0 cos theta dikali TAC. Inilah jarak pancar maksimumnya atau jarak pancar terjauh. Kita mau cek
bener nggak nilainya 0,4 akar 3 plus 0,8 meter. Nah, di sini yang kita belum tahu adalah TAC. Jadi kita harus cari nilai TAC. TAC itu sama aja kayak T dari titik A ke titik B ditambah T dari titik B ke titik C. Jadi, untuk menentukan T dari titik A ke titik B, teman-teman bisa gunakan rumus pada gerak parabola ya, untuk menentukan waktu mencapai titik maksimum, yaitu V0 sin theta per G. Kalau TBC, di sini teman-teman bisa gunakan persamaan akar dari 2 H max per G. Ini kayak waktu gerak jatuh aja ya, gerak jatuh bebas gitu. Nah, ini rumus cepatnya. Nah, H max-nya kan kita udah tahu ini 0,8 ya. Kemudian V0 sin theta sama G-nya juga kita udah tahu. Masukin aja angka-angka pada data yang diketahuinya. Jadi 4 kali setengah akar 3 dibagi 10 tambah akar dari 2 kali 0,8 bagi 10. Ini kalau kita hitung hasilnya 0,2 akar 3 tambah 4. Nah, kita udah dapat nilai TAC. Balik lagi untuk menentukan X max. Berarti tinggal kita ganti V0-nya sama 4. Kemudian tetanya dengan 60. Cos 60 kan setengah. Jadi 4 kali setengah. Kali TAC-nya ini kita udah dapat segini. Jadi berapa nih? 2 kali 0,2 akar 3 plus 0,4. Ya, jadi 0,4 akar 3 ditambah di sini 2 kali 0,4 ya 0,8 meter. Cocok ya? Jadi pernyataan yang ketiga betul. Selanjutnya untuk menentukan debit. Debit pancaran pertama kali berarti bisa langsung teman-teman gunakan persamaan A kali V. A-nya tahu 10 pangkat min 4 meter persegi ya. Kita kali sama V, kecepatannya 4. Hasilnya ya 4 kali 10 pangkat min 4 meter pangkat 3 per second. Ya, 1 meter pangkat 3 itu sama aja kayak 10 pangkat 3 liter. Jadi 4 kali 10 pangkat min 4. Kalau kita ubah ke desimeter pangkat 3, desimeter pangkat 3 itu liter ya. Jadi 0,4 desimeter pangkat 3 per second. Ini tuh sama aja kayak 0,4 liter per second. Jadi pernyataan yang keempat ini juga benar teman-teman. Jadi pernyataan 1, 2, 3, sama 4 semuanya benar. Sehingga opsi yang tepat jelas pernyataan nomor 1, 2, 3, dan 4. Yang E. Jelas ya. Sekarang kita coba contoh soal yang keempat. Pipa horizontal terlihat seperti pada gambar di samping. Mempunyai luas penampang 40 cm persegi pada bagian yang lebih lebar. Nah, di bagian yang menyempit, ini luas penampangnya A2 10 cm persegi. Nah, katanya air ini mengalir dalam pipa dan keluar dari pipa dengan laju 8 kali 10 pangkat min 3 meter kubik per second. Ini tuh artinya debit, teman-teman. Jadi akan ada kecepatan yang berbeda di tiap luas penampang, seperti ini. Ya. Nah, di daerah yang besar ini kecepatannya V1, di daerah yang menyempit kecepatannya V2. Kemudian di sini ada manometer ya. Yang perbedaan ketinggian raksanya ini adalah H. Nah, kita akan jawab soal-soal ini, tapi biasakan sebelum menjawab soal-soal tersebut, kita tulis data-data yang diketahuinya selengkap mungkin dan dalam SI. Nah, di sini A1 40 cm persegi. Kita ubah ke SI. Berarti cm persegi kita kali sama 10 pangkat min 4 supaya jadi meter persegi. Jadi 40 kali 10 pangkat min 4 hasilnya 4 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Sama A2 juga kayak gitu. Kita kali sama 10 pangkat min 4. Jadi 10 kali 10 pangkat min 4 ya 10 pangkat min 3 kan. Jadi jelas A2-nya ini 1 kali 10 pangkat min 3. Gitu. Jelas ya. Debitnya udah dalam SI. Kemudian massa jenis air, karena fluida yang mengalirnya adalah air, di sini adalah 1000 kg per meter kubik. Kalau di soal nggak ditulis, teman-teman harus tahu massa jenis air itu 1000 ya. Dan massa jenis raksa ini 13,6 gram per cm kubik. Supaya jadi SI kita kali 1000 aja. Jadi 13.600 kg per meter kubik. Nah, kita mau jawab dulu soal yang A. Kita mau menentukan kelajuan aliran di titik 1 sama titik 2 ya. Titik A sama B sini ya, V1 sama V2-nya. Dan teman-teman bisa gunakan persamaan pada debit, yaitu luas penampang kali kecepatan, atau Q sama dengan A kali V.
Maka di sini V-nya sama dengan Q dibagi A gitu. Debitnya kan konstan ya. Di titik A, titik B, dan di tiap titik ini debitnya konstan. Karena ini adalah fluida ideal. Jadi V-nya ini bisa langsung teman-teman tentukan dari Q dibagi A1 ya. Untuk menentukan V1. Q-nya tahu, A1-nya tahu. Masukin aja ke sini. Kalau kita hitung hasilnya 2 meter per second. Kalau V2-nya berarti tinggal Q dibagi A2 ya. Jadi 8 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya, sini adalah 8 meter per second. Jadi, kecepatannya akan bertambah besar pada daerah yang luas penampangnya lebih sempit, teman-teman. Jelas ya? Sekarang kita mau jawab soal yang B. Kita mau menentukan perbedaan tekanan atau delta P-nya. Teman-teman bisa gunakan persamaan Bernoulli di sini ya. Persamaan Bernoulli seperti ini, P1 tambah setengah rho V1 kuadrat tambah rho GH1 sama dengan P2 tambah setengah rho V2 kuadrat tambah rho GH2. Nah, kita ambil titiknya tuh yang ini ya, sepanjang garis yang ini. Dan kita akan membandingkan bagaimana kelajuan aliran fluida di sepanjang garis ini. Nah, pada garis yang ini, H1 sama dengan H2 ya, ketinggiannya sama. Ya, di tiap titik yang punya nilai ketinggian sama berarti tekanannya akan sama nanti. Jadi suku rho GH1 sama suku rho GH2 ini besarnya sama. Tentu ini akan saling meniadakan. Jadi boleh kita coret. Jadi perbedaan tekanannya bisa teman-teman tulis ulang seperti ini. P1 dikurang P2, P2-nya pindah ruas ke kiri. Ya. Kenapa P1 kurang P2? Karena jelas tekanan di sini di tempat yang luas penampangnya besar lebih besar dibanding pada daerah yang luas penampangnya lebih kecil. Jadi P1 kurang P2 tentunya. Nah, ini sama dengan setengah kali rho air. Karena fluida yang mengalirnya kan adalah air ya. Kali V2 kuadrat. Kemudian suku setengah rho V1 kuadratnya ini pindah ke ruas kanan. Jadi seperti ini. P1 kurang P2 ya ini adalah delta P. Ini setengah kali rho A-nya kita keluarkan ya, jadi kita bisa tulis setengah kali rho A kali V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Jelas ya? Nah, jadi di sini masukin aja angka-angkanya semua, kan kita udah tahu. V2, V1 sama rho A-nya kita udah tahu ya. V2-nya 8, V1-nya 2, rho airnya 1000. Hitung sebentar, maka teman-teman akan peroleh hasilnya adalah 30.000 Pascal. Jelas ya? Selanjutnya kita mau menentukan perbedaan ketinggian atau H-nya di sini. Nah, textbook ini banyak yang salah dalam menentukan ketinggian di sini ya, perbedaan ketinggian antara dua kolom raksa pada manometer. Kalau misalnya venturimeternya kayak gini. Kalau punya manometer. Nah, yang benar itu seperti ini persamaannya. Tapi ini nggak saya turunkan lagi, saya langsung pakai aja ya. Jadi P1 kurang P2 sama dengan rho raksa dikurangi rho air kali G kali H. Banyak textbook yang nulisnya cuma rho raksa aja. Jadi rho airnya diabaikan. Ini nggak boleh ya, karena rho raksa 13.600, rho air 1.000. 1.000 itu nggak bisa diabaikan terhadap 13.600 gitu. Nah, di sini P1 kurang P2-nya bisa kita ganti sama delta P ya. Rho raksa kita tahu, rho air juga tahu. Gravitasinya 10 dan variabel yang mau kita cari di sini adalah variabel H. Delta P-nya kan kita udah dapat nih, 30.000. Yang ini 12.600 kali 10 ya jadi 126.000 ya. Kali H. H-nya berarti tinggal 30.000 bagi 126.000, hasilnya adalah 0,238 meter. Jelas ya? Oke, demikian saja pembahasan singkat mengenai contoh-contoh soal fluida dinamis fisika kelas 11 kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan tentunya membantu teman-teman semua dalam belajar. Jangan lupa like, share, dan subscribe juga channel ini jika kalian suka videonya. Terima kasih untuk perhatiannya, sampai jumpa di video saya yang berikutnya.